Kenapa Iran selalu muncul di Gaza, Lebanon, dan Yaman? Apakah ini karena agama atau ada strategi besar di baliknya? Dan yang paling penting, teman-teman, bagaimana perasaan kami sebagai orang Palestina tentang semua ini? Hari ini saya tidak akan bicara sebagai analis saja ya, tapi sebagai orang Palestina. Mari kita bahas dengan jujur dan sederhana topik ini biar teman-teman jelas dan tahu apa itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome di channel kita Uday Al-Akhraz dan Ayu Aida. Terima kasih semuanya yang nonton. Sebelum kita lanjut di topik ini, tolong jangan lupa like, share, subscribe di channel saya karena ini sangat-sangat mendukung saya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kalau kita lihat berita Timur Tengah ya, nama Iran hampir selalu ada. Di Gaza ada para mujahidin ya. Di Lebanon ada Hizbullah, di Yaman ada Houthi. Kelompok ini sering disebut sebagai sekutu Iran ya. Tapi kenapa selalu disebut kelompok Iran? Kenapa Iran begitu aktif di banyak tempat sekaligus ya? Dia selalu punya jaringan di beberapa negara. Yang jarang dibahas adalah ini ya teman-teman. Iran bukan baru mendukung Palestina sebenarnya ya. Dukungan ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu ya. Iran selalu support dan mendukung Palestina. Sejak lama Iran membuka pintu untuk para pejuang Palestina ya, memberikan pelatihan, dukungan finansial, dan bahkan dalam beberapa kasus ya, dukungan persenjataan ya. Senjata langsung dikasih ke para mujahidin. Bagi Iran, Palestina bukan sekedar isu politik, teman-teman. Ini adalah bagian dari strategi yang besar ya, dan juga identitas mereka. Dan harus diakui, Iran termasuk yang paling konsisten dalam hal ini, selalu mendukung dan mensupport para mujahidin di Palestina dan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke strategi. Iran tidak ingin berperang langsung dengan Amerika dan Israel. Kenapa? Karena perang langsung dengan Israel atau Amerika akan sangat mahal dan berisiko besar. Kita lihat sudah ya di bulan terakhir bagaimana efek perang itu terpengaruh di seluruh dunia, teman-teman. Jadi mereka menggunakan cara lain, proxy war ya, atau perang tidak langsung. Mereka mendukung kelompok di berbagai wilayah sehingga pengaruh mereka itu sangat meluas ya, tanpa harus berperang sendiri. Ini strategi yang cerdas sebenarnya ya, dan efektif ya. Tetapi para mujahidin, mereka terima bantuan dari Iran bukan karena itu, bukan karena mereka mewakili dari Iran, tidak. Tetapi karena para mujahidin itu menerima bantuan dari siapapun yang mau bantu Palestina untuk bisa merdeka. Iran melihat Israel sebagai musuh utama, teman-teman. Tapi daripada menyerang langsung, mereka membangun tekanan dari berbagai arah ya. Dari Lebanon di utara, mereka mendukung Gaza ya di selatan. Ini membuat Israel selalu dalam tekanan ya, selalu dalam bawah ancaman, dan inilah salah satu alasan utama kenapa Iran mendukung kelompok-kelompok ini ya. Jadi menurut Iran itu akan mengurangi resiko perang sama dia sendiri. Tetapi kita lihat bersama bahwa akhirnya terjadilah perang antara Amerika dan Israel di Timur Tengah ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif ya. Kalau Iran bisa mendukung Palestina selama puluhan tahun, kenapa banyak negara Muslim lainnya tidak melakukan hal yang sama? Kenapa sebagian hanya berbicara tapi tidak bertindak sama sekali, tidak beraksi? Mereka tidak membantu Palestina secara real ya. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan, ada beberapa alasan. Pertama, mereka takut ya, mereka takut tekanan internasional ya, takut kepada Amerika dan Israel ya, takut tekanan dari Amerika. Ada beberapa negara Muslim yang punya hubungan ya, yang memiliki hubungan terbuka ya, atau diam-diam dengan Israel. Banyak sekali ya dari negara-negara Muslim. Yang kedua, kepentingan dalam negeri ya.
beberapa pemerintah lebih fokus pada stabilitas internal mereka. Jadi mereka memilih untuk tidak terlibat, tidak campur dengan kasus Palestina, tidak peduli. It's not my problem. Like that. Ya. Ini realita yang sangat pahit, teman-teman. Tapi nyata. Karena banyak negara Muslim yang tidak mensupport Palestina, ya. Ini hal yang menyedihkan. Tetapi ini faktanya, dan mudah-mudahan satu hari nanti semua umat Islam menjadi bersatu, mendukung Palestina lebih maksimal lagi untuk merdeka insyaAllah ta'ala. Sekarang, izinkan saya bicara dari hati, teman-teman. Sebagai orang Palestina, kami tidak melihat siapa kamu, ya. Kami melihat siapa yang berdiri bersama Palestina. Karena Palestina itu butuh bantuan untuk bisa bergerak dan bisa bebas, bisa merdeka. Siapa yang membantu kami bertahan hidup, siapa yang tidak meninggalkan kami, ya. Kami menghargai Iran, menghargai siapapun yang mendukung Palestina karena mereka membantu. Ini adalah fakta, kenyataan yang nggak bisa hindari dari ini, ya. Tapi pada saat yang sama, kami tidak ingin hanya satu pihak saja yang membantu Palestina. Palestina bukan milik Iran saja, ya. Palestina bukan milik orang Palestina saja, bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa-siapa, tetapi Palestina milik umat. Urusan Palestina, urusan semua orang Muslim di seluruh dunia, ya. Karena Palestina adalah kiblat umat Islam yang pertama, yang selalu hadir di dalam hati umat Islam. Betul, teman-teman? Kalau setuju, like dan komentar di bawah, ya. Kami berharap lebih banyak negara berdiri bersama Palestina, bukan hanya dengan kata-kata saja, ya, tapi dengan tindakan nyata, ya. Dari Indonesia, Malaysia, Turki, hingga negara-negara Arab, ya, semua negara Muslim di seluruh dunia, kita butuh bantuan mereka, butuh suara mereka, ya, untuk bisa kita bebas dan sholat di Masjidil Aqsa satu hari nanti insyaAllah ta'ala. Karena ini bukan hanya konflik politik saja, teman-teman. Ini tentang keadilan, ya, tentang kemanusiaan, tentang hak kami, ya, untuk hidup bebas di tanah kami sendiri, yaitu Palestina. Walaupun saya nggak ada di Palestina saat ini, fisik saya nggak ada, tapi keluarga saya ada di sana. Dan saya ingin satu hari balik ke Palestina untuk berjuang insyaAllah ta'ala. Tetapi kondisinya masih belum bisa, ya. Kami tidak mencari perang tambah akhir, teman-teman. Kami ingin hidup dengan damai. Tapi damai tanpa keadilan bukanlah damai, ya. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Yang terjadi saat ini cuma janji-janji palsu dari beberapa negara, ya, yang mereka terlibat di Board of Peace, tapi belum ada aksi yang benar-benar real yang membantu saudara-saudara di Palestina saat ini. Jadi, ketika teman-teman melihat Iran mendukung Gaza, Lebanon, atau Yaman, ingatlah, ini bukan cerita sederhana, ya. Ada strategi dari situ, ya. Ada politik, ada penderitaan manusia, ada hal yang lebih besar dari itu, ya. Dan bagi kami orang Palestina, kami hanya berharap satu hal, kebebasan dan kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan Palestina dan kita selalu bisa berkumpul di dalam Masjidil Aqsa dan semua negara Muslim bisa mendukung Palestina. Amin ya rabbal alamin. Menurut teman-teman, kenapa dunia belum cukup membantu Palestina? Tuliskan pendapat teman-teman di komentar, saya akan baca semuanya. Dan jika teman-teman peduli dengan kebenaran, peduli dengan Palestina, jangan lupa, ya, bagikan video ini, dan agar lebih banyak orang membuka mata dan support, ya, saya dengan like dan subscribe di channel saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang peduli untuk Palestina dan yang selalu insyaallah taala terlibat di dalam urusan Palestina, karena sekali lagi Palestina bukan urusan siapa-siapa tetapi urusan umat Islam seluruh dunia, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semua negara Muslim termasuk Indonesia dan Palestina. Jazakumullahu khairan katsiran. Kalau ada pertanyaan sekali lagi taruh di komentar. Sampai jumpa lagi di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.